Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti sehingga kami juga boleh semakin tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah berikan kami hati yang mau terus taat sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, refleksi gema kita pada hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 21 hingga 30. Kita tidak akan membaca secara menyeluruh. Saya hanya akan membaca bagi kita sekalian dari ayat yang ke-27 hingga yang ke-30. Namun saya sangat menghimbau kepada saudara untuk membaca keseluruhan dari ayat ini. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas yang ada, yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang diperlu untuk perayaan itu, atau memberi apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu pergi pada waktu hari sudah malam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang akan saudara lakukan jika saudara tahu niat jahat seseorang terhadap diri saudara? Saya yakin sekali bahwa saudara dan saya akan menghindar dari orang tersebut, bukan? Atau mungkin ada di antara kita yang akan berjaga-jaga dengan mencari perlindungan saudara kepada orang lain sehingga saudara kita terhindar dari niat jahat orang tersebut yang bisa saja mungkin dapat mencelakakan diri kita, bukan? Namun saudara, apa yang Yesus lakukan berbeda dengan respon kebanyakan orang yang ketika tahu saudara ada orang yang berniat jahat terhadap dirinya pasti akan menghindar. Di dalam perikop yang kita baca ini justru kita menemukan bahwa Yesus justru tetap bersama-sama dengan orang tersebut, yaitu dalam hal ini adalah Yudas. Saudara, bahkan Yesus bukan hanya sekedar berada bersama-sama dengan orang tersebut, namun jika kita melihat ketika dari awal Yudas menjadi murid Yesus, Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang ada di dalam hati Yudas. Yesus sudah tahu apa yang menjadi niat jahat daripada Yudas. Yesus tahu segala sesuatu apa yang ada di dalam pikiran Yudas, kelicikannya, bahkan dia nanti yang akan mengkhianati Yesus, saudara. Namun di sini saudara kita menemukan bahwa Yesus tetap dengan tulus dia mengasihi Yudas. Bahkan saudara, kasih Yesus kepada Yudas sama sekali tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah tergoyahkan kasihnya terhadap Yudas. Kita melihat bagaimana Yesus tetap memperhatikan, mengasihinya sama dengan murid-murid yang lain. Bahkan saudara, kita dapat melihat Yesus tetap melayani Yudas. Di dalam perikop yang kita baca ini dengan apa saudara? Dengan dia memberikan roti perjamuan yang pertama kali kepada Yudas pada malam perjamuan untuk persiapan Paskah bersama dengan murid-murid yang lain. Dan saudara, tindakan memberikan roti yang sudah dicelupkan pada saat perjamuan Paskah ini biasanya itu akan dilakukan oleh tuan rumah bagi tamu kehormatan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus memberikan satu kehormatan kepada Yudas, saudara, yang padahal Yesus sudah tahu apa yang ada di dalam hati Yudas dan apa yang sedang direncanakan oleh Yudas. Namun di sini kita melihat bahwa Yesus tetap melakukan hal itu dengan penuh kasih. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tindakan Yesus yang memberikan roti pertama kali kepada Yudas untuk menunjukkan kepada Yudas bahwa Yesus tetap mengasihinya dengan sungguh. Bahkan saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus masih memberikan kesempatan kepada Yudas untuk berbalik kembali kepada Yesus.
Akan tetapi saudara, dari bagian yang kita baca tadi kita melihat bahwa hati dan pikiran Yudas telah dikuasai sepenuhnya oleh iblis. Sehingga saudara, dia tidak saudara memberikan respon yang positif terhadap apa yang telah Yesus lakukan kepada dirinya. Yudas sama sekali tidak memberikan satu makna yang begitu dalam terhadap apa tindakan yang Yesus lakukan pada dirinya saat itu. Seharusnya saudara, Yudas menyesali atau Yudas merasa bahwa dia sudah tidak melakukan hal yang berkenan atau dia telah tidak membalas kasih Tuhannya. Namun saudara, sedikit pun tidak ada rasa penyesalan di dalam diri Yudas pada saat itu. Dia segera pergi untuk melaksanakan apa yang menjadi niatnya untuk mengkhianati guru yang begitu mengasihinya. Saudara-saudara, dari hal yang Yesus lakukan ini, kita dapat melihat satu gambaran tentang kasih Yesus yang begitu besar di dalam kehidupan orang berdosa. Yesus tahu apa yang ada di dalam diri setiap orang. Yesus tahu siapa yang sungguh-sungguh mencari dan mengasihi dia. Yesus tahu siapa yang tidak pernah mencari dirinya. Yesus tahu siapa yang tidak sungguh-sungguh mengasihinya. Yesus tahu saudara semuanya. Namun apakah saudara Yesus berubah kasih kepada orang-orang berdosa seperti saudara dan saya? Sama sekali tidak saudara. Yesus tidak pernah berubah kasihnya terhadap saudara dan saya. Sekalipun Yesus tahu betapa sering kali kita adalah orang-orang yang hampir sama seperti Yudas yang tidak pernah sungguh-sungguh mencari Tuhan atau yang mau hidup untuk Tuhan. Namun disinilah kita melihat betapa besarnya kasihnya kepada kita. Bahkan sampai dia rela mati untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Itu sebabnya saudara, sebagai orang yang mengaku percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka seharusnya saudara kita belajar untuk benar-benar saudara memberikan hati dan pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk mengasihi Yesus yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita hanya sekedar terlihat sebagai orang yang mengasihi dia, namun saudara, Yesus tidak pernah menemukan kasih yang sesungguhnya di dalam hati kita, pikiran kita, dalam hidup kita. Mari kita saudara belajar dari apa yang telah kita renungkan pada saat ini, untuk merefleksikannya ke dalam kehidupan kita dan bertanya, apa yang telah kita lakukan untuk membalas kasih Yesus? Adakah kasih yang juga tidak akan pernah berubah yang kita akan berikan kepada Yesus? Ataukah kasih kita hanya sebatas ingin menerima keselamatan, namun tidak sungguh-sungguh mau hidup di dalam keselamatan itu? Biarlah kita bertanya kepada diri kita menjelang kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di bulan April ini. Adakah kasih yang sama bagi Yesus yang kita berikan kepadanya, sebagaimana dia telah lebih dahulu mengasihi kita dan menyatakan kasih yang tak terbatas, kasih yang tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika sebenarnya Yudas juga ada di dalam diri kami, di mana kami hanya sekedar ingin mencari keuntungan ketika mengikuti Engkau ya Tuhan. Tetapi kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan hati kami, dengan hidup kami. Ampuni kami. Kami mau Tuhan agar kami boleh kembali berbalik untuk mengasihi-Mu sebagaimana Engkau mengasihi kami. Kami mau membalasnya dengan hidup taat dan setia kepadamu Tuhan. Sehingga ya Tuhan, nama-Mu dapat dimuliakan melalui kehidupan kami. Karena itu tolong kami Tuhan, untuk kembali dapat merasakan kasih-Mu yang besar dan membalasnya dengan mengasihi-Mu dengan sungguh. Ini kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan-Mu. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.